peserta didik mampu menganalisis ukuran hukum bacaan tajwid. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan hukum bacaan tajwid yang terkait dengan Quran Surah Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat. Kesultanan di Indonesia. Yang ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang keempat, yaitu keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Oke, benar sekali. Bella, kita SDK dulu ya anak-anak untuk merepeksi suasana kita. SDK kita hari ini yaitu apa? Tepuk Sudah bisa semua? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk kelima. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita diharuskan belajar tajwid? Ada yang tahu? Silakan. Dia memberikan pedoman yang jelas tentang cara mengucapkan setiap huruf dan kata dalam Al-Quran. Ya, jadi tajwid adalah sebagai pedoman untuk membaca Al-Quran. Kita lanjut. Dalam pembahasan kita hari ini yang pertama yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ada yang bisa membacanya? Seluruhnya bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Siapa yang mau membacanya? Silakan, Emil. Siapa yang bisa mengartikan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32? Ada yang bisa? Silakan, Emil. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jangan keburukan. Ya, bagus sekali ya. Wala taqrabuz zina artinya janganlah kamu mendekati zina. Apa yang dimaksud janganlah kamu mendekati zina? Bahwa mendekati zina saja kita tidak boleh, apalagi melakukan zina. Apa hal yang menyebabkan terjadinya zina adalah salah satunya pendekatan dari zina. Apa itu pendekatan dari zina? Contohnya? Oke, benar sekali ya. Contohnya adalah pacaran. Jadi Quran Al-Isra ayat 32 ini jelas ditentukan. Hurufnya itu ada 6, yaitu yang pertama itu hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang ketiga ha, yang keempat qa ya, dan selanjutnya qa. Ada berapa itu? Ada contohnya apa ya? Anhum, membacanya itu harus jelas dan tepat ya. Harus jelas dan tepat. Yang kedua yaitu idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, wa, mim, nun. Contohnya apa? Ada yang tahu? May yasha. Kalau bacaannya itu man yasha, tapi kalau sudah nun mati al-Quran bertemu dengan waw, jadi langsung memasukkan di waw tersebut atau huruf idgham bil gunnah yang lainnya. Contoh may yasha ya. Lanjut ke idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu ada hurufnya ada 2, itu lam ro. Contohnya mir robi, bacaannya mir robiin tapi harus dibaca mir robiin ya. Lanjut lagi izhar wajib itu apabila nun sukun bertemu dengan waw dan nun dalam satu kata. Contoh sinwanun, pinwanun, itu harus dibaca jelas. Selanjutnya lagi iklab itu ba. Ada yang bisa memberikan contoh? Iklab apa? Iya, mim ba'di ya. Tulisannya itu min ba'di tapi dibaca mim membalikkan. Selanjutnya lagi ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu ada 15 huruf.
Buka buku paket kalian, boleh buka HP, silakan diskusi ya tentang tajwid surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 silakan. Selesai? Silakan kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Oke, silakan kelompok 2. Surah Al-Isra ayat 32 yang mana bacaannya walah, di mana kata tersebut dibaca panjang dua harakat karena terdapat untuk bacaan kata ini. Ya benar sekali ya untuk kelompok 2. Kita kasih hapus dulu untuk lain kalau belum paham dari penjelasan temannya mau bertanya. Saya Bu, apa perbedaan antara ilmu hikmah dan izhar wajib? Idgham diguna bermati ketemu beridgham karena berkaitan kata atau lawakan, contohnya misyun. Tapi kalau izhar wajib dalam satu kata, contohnya nyanyi. Iya benar sekali, kita kasih hapus dulu. Jadi ya perbedaan antara izhar wajib dengan idgham diguna. Ini kalau persamaannya itu hurufnya sama ya. Kalau izhar wajib itu ada ya dengan waw. Ini idgham diguna juga ada ya dengan waw. Apa yang membedakannya? Kalau izhar wajib dia dalam satu kata. Tapi kalau idgham diguna nun mati ada tanwinnya itu bertemu dengan huruf idgham di lain kata. Paham? Baiklah, setelah kita mempelajari tentang Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Ali. Baiklah, berarti materi di sini kesimpulan yang dapat kita simpulkan tentang buku mempelajari ilmu tajwid. Ketidakpahaman ilmu tajwid bisa menyebabkan beberapa hal, di antaranya menyebabkan baca Al-Quran akan menjadi datar dan tidak berirama. Kedua, dan hal yang paling penting, bisa menyebabkan adanya kesalahan makhraj yang bisa merubah artinya. Para ulama menyatakan bahwa untuk mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Kita mempelajari ilmu tajwid tahsinnya untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah dan hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah wajib. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang di luar norma agama dan norma masyarakat. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan tidak ada ikatan suami istri. Minggu depan silakan bawa tas karton ya, bawa warna dan peralatan untuk kita buat poster tentang materi pergaulan bebas dan zina. Baiklah, sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, kita berdoa bersama, yaitu doa setelah belajar. Siapa yang mau membimbingnya? Atau kita doa sama-sama? Yuk kita doa sama-sama, silakan. Doa mulai. Mari silakan, mari. Marilah teman-teman kita baca doa mulai.